ini ya. Puisi ini, kalau kemarin kita di awal kita mempelajari puisi itu ya, itu kan ada aturannya ya, ada aturannya. Ada baris, ya, ada bait, ada baris, ada rima, ya. Nah, rimanya itu teratur, ya. Satu baris, satu bait terdiri dari 4 baris, misalnya itu aturannya. Kemudian rimanya juga ya, rimanya itu memiliki pola. Nah, coba kalau kalian perhatikan puisi yang ada di halaman 64 ini. Nah, coba kalian perhatikan. Itu terdiri dari berapa bait? Siapa yang bisa? 2. 2? 2 bait? Iya, 2, Pak. Iya, 2 bait, Pak. Kok alasannya? Ayo, siapa yang? Karena 1 bait 4 baris, Pak. Karena 1 bait 4 baris. Oke. Jadi begini ya. Saya jelaskan. Puisi ini termasuk karya sastra ya. Puisi itu adalah termasuk karya sastra. Nah, saya ingin menjelaskan tentang ini. Sebentar saya share-nya saya ganti lagi ke sini. Oke. Sudah kelihatan ya? Kelihatan? Oke, sastra. Karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi, yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide dalam bentuk tulisan. Nah, seperti puisi tadi yang ada di halaman 64 tadi ya. Itu termasuk karya sastra. Nah, saya akan menjelaskan kenapa kok Pak kok dijelaskan karya sastra, karena puisi itu termasuk karya sastra. Nah, karya sastra itu ada sastra imajinatif, puisi, fiksi atau prosa. Dulu kita di semester 1 sudah mempelajari fiksi ya, cerita fiksi itu ya, ada legenda, masih ingat ya, ada mitos, ada apa lagi kemarin, dongeng, itu ya. Itu fiksi atau prosa. Nah, sekarang kita mempelajari tentang puisi. Di situ sudah saya garis bawah, sudah saya beri warna merah. Jadi yang kita pelajari saat ini, karya sastra yang kita pelajari adalah puisi. Kemarin di awal tema 6 kita sudah mempelajari ciri-ciri puisi ya. Ada baris, ada bait, ada rima, ada diksi, ya. Nah, ternyata puisi itu dibedakan menjadi 2. Ya, ada puisi lama, ada puisi baru. Puisi lama itu adalah puisi yang masih terikat aturan-aturan. Apa saja sih aturan-aturannya? Ya, aturan-aturannya itu adalah rimanya memiliki pola, ya, terikat rima. Misalnya kalau rimanya A, B, B, atau A, B, A, B. Nah, itu kan masih terikat aturan. Itu puisi lama. Ada puisi baru. Puisi baru itu adalah puisi yang sudah tidak terikat aturan dan bentuknya lebih bebas. Nah, yang ada di halaman 84. Yang ada di halaman 64 tadi, puisi judulnya Cita-Citaku, itu bisa dikatakan puisi apa? Baru, Pak. Baru. Puisi baru, Pak. Kalau kalian perhatikan tadi ya, rimanya itu bebas. Kemudian tidak terikat bait. Itu hanya 1 bait. Ya, 1 bait terdiri dari 8 baris. Ya, kalau kita nanti pelajari bermacam-macam karya sastra ya, atau puisi, itu ada bermacam-macam. Tapi saat ini kita hanya mempelajari tentang puisi saja. Nah, ini. Puisi lama itu ada pantun, ya, ada bidal, ada mantra. Kalian tahu mantra? Mantra-mantra yang seperti itu ya, mantra-mantra. Talibun, syair,
Nah, syair itu termasuk puisi lama. Seloka, gurindam. Nah, di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang pantun ya. Pantun itu termasuk puisi juga. Ya. Syair ya. Nah, ini jenis pantun. Nah, ada berbagai banyak jenis pantun itu. Ada pantun nasihat, pantun agama. sudah pernah ya, sudah pernah belajar pantun ya di kelas 3 kalau tidak salah ya. Nah, pantun nasihat ini memiliki isi, belum. Pantun nasihat memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan atau pendidikan. Pantun nasihat biasanya memiliki pesan bijak yang mengajak untuk berbuat baik. Contoh, jalan-jalan ke kota Blitar. Rimanya apa? A. Jangan lupa beli sukun. Bunyi vokalnya U ya. Nah, jika kamu ingin pintar, A. belajarlah dengan tekun. U. Polanya berarti pola rimanya apa? Kita pakai apa? A, B, A, B. BAB. Hebat, pinter, sudah mengerti semuanya. Kalau biasanya di televisi itu ada ya, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun, cakep gitu. Dipakai cakep gitu ya. Facebooker. Oh, Facebooker, hafal itu. PV hafal itu ya acaranya ya. Ternyata acaranya Facebooker itu. Nah, itu pantun apa namanya? Pantun nasihat ya. Pantun jenaka. Pantun jenaka ini pantun yang dibuat untuk tujuan hiburan, menghibur ya. Terkadang pantun jenaka dijadikan sebagai media untuk saling menyindir suasana yang penuh akrab, ya, mencairkan suasana sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan pantun jenaka diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Contoh, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis aduhai tiada dua, masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Nah, itu pantun jenaka. Nah, ada juga pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu nanti ada jawabannya ya, ada jawabannya. Itu pertanyaan kalau pantun teka-teki. Iya, seperti teka-teki itu. Teka-teki. Contoh ini ya, kalau tuan muda teruna pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan bijak laksana, biji di luar apa buahnya? Buah, itu pertanyaannya, buah apa yang bijinya ada di luar? Siapa yang tahu? Buah apa yang bijinya ada di luar? Strawberry. Strawberry. Strawberry bijinya di dalam. Di luar, Pak. Kenapa? Kan di luar, kan di kulitnya. Di kulitnya kan, Pak? Oh, bukan, itu bukan biji itu. Ya, salah dong. Siapa yang tahu? Bijinya di luar, Buahnya di dalam. Biasanya kan kebanyakan bijinya apa? Biji buah itu kan ada di dalam. Nah, ini bijinya ada di luar. Buah apa? Yuk. Jambu mente. Iya, betul. Jambu mente atau jambu monyet ya. Biasanya dinamakan jambu monyet. Mentenya itu berada di berada di luar, ada di ini buahnya, mentenya itu ada di luar begini. Yang biasanya kalian makan kacang mente itu loh. Kacangnya itu kan enak tuh, kacangnya ya, rasanya itu ya. Oh, itu. Ya, yang biasanya dipakai campuran untuk coklat, apa itu namanya, coklat apa? Silver Queen. Iya. Silver Queen. Betul, Silver Queen. Itu ya, jambu mente. Oke. Next. Nah, ini salah satu contoh pantun. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, ini rimanya kelihatan ya, rimanya A.
rimanya ini. Lagi, kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah, itu. Iya. Nah, ada lagi nih. Hangat minum dari lada, segar pula rasa selasihnya. Rindu hati kepada ibunda, rindu akan kasih sayangnya. Iya, gitu ya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang puisi lama ya, puisi lama. Sekarang kita akan membahas tentang puisi baru. Ya, puisi baru itu ada bermacam-macam jenisnya ya. Namanya ada balada, ada elegi, ada epigram, himne, ya. Ada Pak izin ke toilet, Pak. Oh ya, silakan, Nicholas. Ada ode, ada romansa, ada satire. Satire itu sindiran gitu ya. Puisi yang isinya itu adalah sindiran. Nah, saya kasih contoh di sini puisi baru ya. Nah, himne. Saya kasih satu contoh, himne. Himne adalah puisi dengan maksud untuk memuja. Dalam himne, penyair dapat memberikan pujaan kepada Tuhan, pahlawan, ataupun tanah air, ya. Ataupun bisa juga kepada orang yang kita anggap berjasa bagi kita. Misalnya kita mau membuat puisi, membuat himne itu untuk orang tua kita, untuk mama kita, untuk ibu kita, itu bisa. Ya, kita memuja orang tua kita karena sudah berjasa membesarkan kita. Nah, itu himne. Contoh ini ya. Saya minta tolong Lindi. Mana? Pak. Lindi, Pak Indra minta tolong untuk membacakan puisi ini. Baik, Pak. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun-tahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutupi hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah. Amin. Tuhan kami telah terlalu muda kami. Kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali. Kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya sama Vincent. Puisi yang tadi dibacakan oleh Lindi, ini termasuk puisi lama apa puisi baru, Vincent? Lama. Puisi lama? Baru. Baru? Iya, baru. Kenapa kok baru? Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa kok ini puisi doa ini dikatakan puisi baru? Karena tidak ada aturan, Pak. Kenapa? Karena tidak beraturan. Karena huruf vokalnya tidak beraturan. Ya, karena tidak terikat aturan. Ya, beda dengan puisi yang yang ada rimanya A, B, B, AB, AB. Nah, itu terikat oleh aturan itu, sehingga pemilihan diksinya itu menyesuaikan dengan rimanya. Tetapi kalau ini itu bebas gitu ya. Coba kalian perhatikan. Barisnya juga bebas. Baitnya juga bebas. Di sini ada bait
ya. Satu bait 1 2 3 4 5. Bait pertama 5 baris. Bait kedua 3 baris saja. Gitu ya. Jadi tidak tidak terikat oleh aturan-aturan. Kemudian rimanya juga kalian perhatikan. Di sini I A I ya. I U I U. Bebas gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan puisi baru. Ya. Jadi kalian harus paham apa itu puisi lama, apa itu puisi baru. Oke. Berikutnya Oke, next. Nah, ini tugas kalian ya. Tugas membuat pantun ini nanti saya buatkan di Excelsi yang baru ya. Ini saya kasih waktu 3 hari. Saya kasih waktu. Kak Indra, saya mau tanya. Apa tematiknya itu kan berarti 3 dong? Apa PR-nya? Apa saja? Jenius, terus katanya yang Buffalo Daur Hidup itu. Sama yang pantun ini. Buffalo Daur Hidup, pantun ini, kalau yang jenius itu kan hari ini ya, harus dikumpulkan hari ini. Tapi kalau yang untuk yang pantun, sama untuk yang Daur Hidup, itu Hari Selasa. Dikumpulkan, saya beri waktu 3 hari. Jumat, Senin, Selasa ya. Sabtu tidak terhitung ya, Sabtu Minggu tidak terhitung. Jadi Selasa yang Selasa dikumpulkan. Oh iya Pak. Iya ya. Pak. Jadi untuk yang ini, untuk yang tugas pantun ini dikumpulkan terakhir hari Selasa. Sama itu ya, sama Daur Hidup. Pantunnya terserah kan, Mbak? Iya, terserah dong. Dihias ya, Pak, jangan lupa ya, yang bagus juga, ya. Pak, pantunnya. Iya dong, dihias toh. Ya, dihias, diberi bingkai yang bagus ya, dikasih bingkai, hiasan bingkai yang bagus. Terserah mau pantun apa boleh. Ya, 2 macam pantun ya. Boleh pantun nasihat. Kalau pantun kayak lucu-lucuan boleh, Pak? Nah, pantun jenaka itu namanya ya. Enggak apa-apa. Pantun jenaka itu namanya. Pantun jenaka boleh, pantun teka-teki juga boleh, pantun apa saja boleh, ya. Pak Indra, kalau misalnya kita bikin teka-teki itu di sekalian jawabannya atau enggak? Kalau yang untuk di Buffalo-nya jangan, enggak usah. Ya, enggak usah kalau di Buffalo-nya. Pak Indra. Ya, silakan. Pak Indra, itu tugasnya itu harus kita sendiri yang kerjain atau boleh dibantu orang tua? Dibantu orang tua sedikit aja. Boleh dibantu. Bantu buat mikirin hiasannya aja. Yang pantunnya kita sendiri yang mikir. Bisa. Ini saya kasih contoh lah ya. Bagaimana cara membuat pantun? Bagaimana cara membuat pantun? Misalnya begini. Kalian pantun itu kan terdiri dari ini ya. Pantun itu kan terdiri dari di film Filipin ada, Pak. Nah, ini pantun cinta ya. Nah, ya di Upin Ipin juga banyak. Walaupun misalnya begini, kalian punya kalimat atau ingin perasaan ya, walaupun jarang ketemu, cintaku hanya untukmu. Nah ini, itu kalian harus punya ini dulu, yang baris 3 dan baris 4 ini dulu.
Apa sih kamu maunya di yang apa? Nah, kemudian untuk pemilihan baris pertama dan baris kedua, diksinya ini boleh bebas, gitu ya. Bisa ini saya kasih contoh. Misalnya ini ya. Saya punya jika ingin menjadi orang sukses, haruslah kita menabung, bekerja keras. Nah, gini. Misalnya gini. Oke. Nah, ini S ya, ES keras, as belakangnya ya, bunyi vokalnya. Nah, di sini kita bisa membuat kalimat bebas di sini ya, asalkan disesuaikan dengan yang ini. Nah, untuk yang baris 3 ini, itu ada di baris 1 ini nanti. Nah, di baris 1 itu harus berbunyi S. Apa? S, apa S? Yang berbunyi S. Siang-siang. siang-siang makan buah. Enaknya minum. Gini. Iya kan? Bisa kan? Nah, yang kedua ini, baris kedua ini harus rimanya harus sesuai dengan yang baris keempat. As. Siang-siang enaknya minum es. Terus? Es apa yang? Sambil duduk sambil duduk-duduk di teras. As. Ya. Bebas. Misalnya boleh juga kalian pokoknya tujuannya itu ini. Tujuannya itu apa? Pesannya itu ada di sini. Pesan moralnya itu ada di sini. Ya. Nah, ini itu adalah sampirannya. Isinya itu ada di sini. Nah, ya. Nah, ya, silakan. Nanti ditulis rimanya juga. Rimanya enggak usah. Kalau yang ditulis di Buffalo itu cukup puisinya, kemudian dihias dengan baik. Dihias dengan bagus. Nah, ini adalah termasuk pantun apa ini? Termasuk pantun apa ini? Jika ingin menjadi orang sukses, haruslah kita bekerja keras. Pantun nasihat. Nasihat. Ya. Bisa jadi, bisa juga ini, apa namanya? Tidak pakai siang-siang enaknya minum es sambil duduk-duduk di teras. Jika ingin menjadi orang sukses, haruslah kita bekerja keras. Bisa juga ini kalian mau apa namanya diganti misalnya apa ya yang berbunyi es ya, ses, ses, ses. Ada yang bisa enggak? Ada yang bisa? Kita ganti sampirannya aja. Siapa yang bisa? Duduk sambil kipas-kipas. Mantap. Ganti sini. Duduk sambil kipas-kipas. Ya, siang-siang enaknya minum es. Duduk sambil kipas-kipas. Jika ingin menjadi orang sukses, haruslah kita bekerja keras. Nah, cocok. Mantap. Terima kasih, Alvin. Mungkin yang lain. Ini bisa aja diganti ini. Yang penting pesan moralnya, kita mau membuat pesan moralnya itu apa,
Baru ini sampirannya itu bebas kita buat. Mau apa misalnya naik kuda. Naik kuda. Naik kuda apa ya? Naik kuda. Terserah. Itu ya, itu salah satu contohnya. Paham ya untuk membuat puisi ya? Kok puisi? Pantun ya? Paham ya? Ini termasuk puisi lama. Pantun adalah termasuk puisi lama. Oke. Nah, untuk pantun atau untuk puisi tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan untuk tugas yang berikutnya. Ini tugas yang ada saat Zoom ini, tugasnya bukan tugas 1 hari ya. Tugasnya bisa dikumpulkan sampai 3 hari. Next, berikutnya. Metamorfosis. Saya akan mengulangi lagi metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, coba kalian perhatikan. Kata dari telur berubah menjadi berudu. Ya. Berubah lagi menjadi berudu berkaki. Ya, ada kakinya. Kemudian berubah menjadi katak yang punya ekornya. Ya, katak berekor. Ya, kemudian menjadi katak. Nah, berarti ini termasuk metamorfosis apa ini? Sempurna. Hebat. Sudah paham semua. Next. Kecoa. Kecoa dari telur menjadi nimfa. Di sini nimfanya adalah nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3 sampai ke imago atau kecoa dewasa. Nah, dari nimfa 1 sampai nimfa 3 itu perbedaannya adalah di sini belum ada sayapnya. Ya, di sini Belum sayap. ada itunya. Ya, kemudian di sini sudah hampir kelihatan sayapnya. Ya, sayapnya ini berkelihatan sayapnya. Nah, di sini sayapnya sudah menutup. Nah, di sini. Ya, tapi bentuknya hampir sama. Ya, perbedaannya mungkin ada di pergantian-pergantian kulit dan penambahan-penambahan sayap. Tapi bentuknya sama. Nah, kecoa ini termasuk metamorfosis apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Pak Indra. Ya. Pak Indra. Saya kok pernah lihat kecoa warna putih. Nah, itu berarti masih nimfa. Ya. Kecoa yang masih berwarna. Betul, yang baru menetas ya, baru menetas. Kayak kamu kira albino ya? Nah, next, capung. Coba kita perhatikan capung dari telur. Telur ke nimfa. Ya. Dari telur ke nimfa kemudian ke capung muda, capung dewasa. Nah, ini berarti perbedaannya kan tidak terlalu mencolok ya ini ya, tidak terlalu mencolok. Nah, ini termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Tidak sempurna. Iya, tidak sempurna. Tidak Ini. sempurna. Nah, nyamuk dari tempayak. Ini tempayak ya. Ini ya. Tempayak itu telur. Ya, telur nyamuk itu biasanya dinamakan dengan tempayak. Nah, dari telur itu menjadi apa namanya ini? Jentik-jentik nyamuk. Ini kan jentik-jentik. Bukan kecebong, apa ya itu ya namanya ya? Biasa di air kotor ya, Pak? Ya, betul sekali. Di air-air yang kotor itu ya nyamuk itu. Ya. Kayak ulat ya, Pak. Iya. Kayak ulat ini dari telur ulat, jentik-jentik nyamuk ya. Kemudian menjadi pupa, ya. Nah, coba kalau kemudian menjadi nyamuk dewasa. Coba kalian perhatikan dari telur, bentuknya kemudian berubah bentuknya menjadi seperti ini. Mencolok, Pak. Kemudian berubah lagi bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian nah terus
berubah lagi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, Nyamuk berarti dewasa. nyamuk ini termasuk metamorfosis Sempurna. Sempurna. Perubahannya sangat berbeda sekali di masing-masing tahapan. Nah, next. Pak, telurnya kok gitu, Pak, telurnya? Oh iya, itu kan hanya gambar saja. Kayak Itu jerami, Pak. itu kan sebetulnya telurnya itu kan biasanya apa kecil itu ya, bulat-bulat kecil. Nah ini kan dilihatnya di biasanya telur nyamuk itu kan ada di air ya. Nah ini air sebetulnya, ini kan gambarnya kan. Pak, gambarnya kok kayak sepotong tipis kayu, Pak. Iya, bukan. Telurnya ini yang hitam-hitam titik-titik ini ya. Ya. Oh. Ini tempatnya ini tempatnya ini. Tempat berdiamnya telur nyamuk. Tapi telurnya itu ini, yang hitam-hitam ini. Bukan ininya telurnya, bukan. Tapi yang hitam-hitam titik-titik ini. Ya. Oke, next. Nah, jadi tugasnya menggambar daur hidup hewan. 1, metamorfosis sempurna, bebas hewannya apa saja. 1, metamorfosis tidak sempurna, bebas hewannya apa saja. Itu maksudnya disertai Hewannya dengan digambar. penjelasan Nah, itu apa sih, Pak? Disertai dengan penjelasan itu misalnya contoh kata, ya, telur. Ya. Nah, telur kata, ya, ini dijelaskan masing-masing tahapan ini dijelaskan. Telur kata ini tinggalnya di mana, biasanya kemudian berapa hari bisa menetas menjadi berudu. Nah itu dijelaskan. Nah berudu ini umurnya Biasanya berapa? Di Iya dong, cari di sana. Berudu ini berapa hari kemudian berubah menjadi berudu berkaki. Berudu berkaki ini sampai berapa hari masanya kemudian berubah menjadi katak berekor. Katak berekor ini berubah masanya, nah seperti itu ya. Itu penjelasan namanya penjelasan. Jadi masing-masing tahapnya, masing-masing tahap itu dijelaskan. Nah itu ya. 1 metamorfosis ya, Pak, yang sempurna. gampang. 1 metamorfosis sempurna. Gambar hewannya. Pak, Gambar hewannya boleh ambil gambarnya, kemudian kalian potong terus ditempel. Boleh. Gitu aja, Pak. Ya. kayaknya. Yang penting ada penjelasannya. Ya, ini 3 hari ya, sama dengan tugas yang Pantun. kemarin. Pantun tadi 3 hari, ini juga 3 hari. Oke, berarti Senin harus dikumpulin ya? Selasa. Sabtu, Minggu tidak dihitung. Ya. Jadi hari efektif. Jadi kalian kan bisa mengerjakan hari Sabtu, tidak apa-apa mengerjakan hari Sabtu atau hari Minggu jika ada waktu, tidak apa-apa. Cuman mengumpulkannya hari Selasa. Oke. Nah, untuk penjelasan-penjelasan kalian bisa juga melihat di buku paket tema itu di halaman 70. Halaman 70. Nah, 67 dan 68 dan 70 dan 71. Daur hidup hewan 1 itu metamorfosis sempurna. Gambar hewannya apa? Kamu bisa cari misalnya kupu-kupu. Pak Indra punya gambar hewannya itu gambar langsung dewasanya. Hewan dewasanya ya. Kemudian nama hewannya apa? Cara berkembang biaknya. Ya, Lindi, cara berkembang biak hewan itu ada apa saja? Telur. Bertelur. Terus larva. Lah, enggak. Cara berkembang biaknya. 1 bertelur, yang melahirkan. Ya. Oh. Nah, jika kamu memilih hewannya itu adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu berarti cara berkembang biaknya apa? Bertelur atau melahirkan? Bertelur. Bertelur. Berarti nanti di sini dijawab bertelur. Kemudian kamu gambarkan nih
daur hidupnya. Bisa pakai apa? Gambar terus ditempel-tempel. Kemudian Atau enggak penjelasan daur hidupnya apa? Kemudian jenis daur hidupnya adalah metamorfosis sempurna. Begitu juga dengan hewan yang kedua. Hewan yang kedua juga, misalnya di sini kecoa. Toilet, Nama, Pak. ya silakan. Cara berkembang biaknya apa? Bertelur misalnya. Terus gambar daur hidupnya, penjelasan daur hidup, kemudian jenis daur hidupnya, metamorfosis tidak sempurna. Gitu. Ya, jelas? Ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Enggak. Ditempel di buku paket atau di Buffalo? Buffalo ya. Buffalonya bebas warnanya. Next. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 76. Nah, coba kalian perhatikan di situ. Itu puisi penari. Ini termasuk puisi apa? Puisi lama apa puisi baru? Puisi lama. Baru. Baru ya, karena bebas ini ya. Puisi baru. Meskipun di sini dua ya, dua baris, tetap dikatakan puisi baru karena rimanya ini bebas rimanya, tidak terikat. Oke. Nah, selanjutnya halaman 79. Saya, Pak. Siapa itu ya? Suaranya siapa barusan? Lindi. Oh, Lindi. Silakan Lindi. Dari judul ya. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai setara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Oke, cukup. Bergantian. Halaman 80, Michelle Valentinelli. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. 1. Sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawija. Palawija. Padi, kedelai, dan jagung. Kedua, bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari sisa tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat
terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni. 4. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman, obat seperti kunyit, jahe, dan temulawak, kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Oke, baik. Terima kasih. Nah, coba kalau kalian perhatikan di halaman 80 itu ya, di halaman 80 itu manfaat hewan dan tumbuhan. Ada 4 manfaat ya. Yang pertama sebagai sumber bahan pangan, sumber makanan ya. Kemudian ada tumbuhan dan hewan itu bisa juga dipakai sebagai bahan pakaian. Kemudian yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga. Itu yang kebanyakan hewan ya, tumbuhan ya. Kemudian produk kesehatan ini tumbuhan, hewan juga bisa ya. Hewan sebagai produk kesehatan, obat-obatan itu bisa. Seperti kadal. Tahu kadal ya? Kelelawar, cacing. Nah, itu bisa dipakai untuk sebagai bahan obat-obatan. Oke. Baik, untuk Zoom hari ini saya akhiri. Jangan lupa ya, minggu depan nanti saya informasikan di grup. Minggu depan kita PH tema 6 subtema 1. Ya. PH tema 6 subtema 1. Nanti saya infokan bahannya dari mana saja. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Pak? Minggu depan. Harinya, pokoknya kalian siap-siap saja belajar. Harinya nanti saya informasikan di grup. Pokoknya minggu depan, siap-siap. Kita PH tema 6 subtema 1. Ya, informasinya akan saya infokan di grup. Bahannya, harinya, tanggalnya kapan, itu saya informasikan di grup. Ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Baik. Baik, sebelum saya tutup. Warna bufalonya bebas ya, Pak? Bebas. Kertas bufalonya bebas. Siapa yang pimpin doa hari ini? Yang pimpin doa penutup? Saya, Pak. Saya, Pak. Alvin. Silakan Alvin. Teman-teman, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu sama kami menonton tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup. Semoga kesulitan selama belajar tadi tidak membuat mudah putus asa. Berkatilah Bapak dan Ibu guru kami yang sudah mengajari kami dengan sabar. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan tangan pengharapan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maria penolong Tuhan serta terpujilah Engkau di antara manusia dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami atas Yesus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Boleh lift, Pak? Kak Indra boleh lift kah? Orang videonya ini
Kayaknya Pak Indra itu mic-nya bermasalah. Ya udah boleh live, tapi Live aja lah. nggak bisa dengar. Mic-nya bermasalah. Oh, tapi soalnya nggak dengar, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Sekarang list meeting semuanya ya. Dadah, Pak. Dadah semuanya. Dadah, Pak. Dadah, Pak.